Kan banyak di kampus negeri. Faktanya tidak semua kampus negeri itu bagus. Bahkan masih banyak yang lebih bagus kampus swasta. Itu saya pernah tulis di detik.com itu. Saya dalam konteks memproses mahasiswa, kan begini paradigmanya itu. Kampus swasta itu butuh mahasiswa, itu harus kita mengakui itu kan. Karena mereka butuh mahasiswa, maka mereka memproses dengan sungguh-sungguh. Misalkan kepedulian terhadap mahasiswa, kesungguhan dalam mengajar dan sebagainya itu bisa jadi dan mungkin kemungkinan besar lebih sungguh-sungguh kampus swasta. Kamu kuliah di swasta di negeri nggak ada masalah seperti ini. Nah masalahnya adalah kesadaran keinginan kita itu yang kadangkala tidak diatur dengan baik. Maka sekali lagi bahwa tidak sesederhana bahwa kampus negeri lebih baik. Tidak kenyataannya. Tidak. Kita mau survei secara ilmiah saya berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Area Unusa, kembali lagi bersama saya Nengki Matulalia dari UKM Jurnalistik Unusa dalam acara Ruang Podcast Cakrawala episode kedua. Dan tentunya hari ini telah hadir di depan kita semua dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Bapak Mustafa PhD, yang merupakan tergabung juga beliau di Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang Neng Hima. Iya baik. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya saya baik lihat. Sekali. Iya saya lihat Bapak ini luar biasa banget, schedule-nya sangat merayap dan tentunya saya juga sangat mengapresiasi dan alhamdulillah bisa hadir dalam acara kali ini ya Bapak. Ya terima kasih. Thank you for having me. Oke, Bapak di sini saya tentunya ingin mengajak Bapak untuk ngobrol terkait dengan di saat ini tuh banyak banget paradigma masyarakat terkait bahwasanya masyarakat ini memiliki paradigma bahwa kampus negeri itu lebih baik dibandingkan kampus swasta. Benarkah seperti itu, Pak? Mungkin Bapak bisa sekilas di lapangan dan juga Bapak kan sudah tahu sebagai dosen bagaimana keadaan dan realitanya seperti apa sih, gitu, Pak? Ya, itu pertanyaan yang sangat baik dan penting juga untuk dibahas. Itu memang anggapan banyak masyarakat bahwa kampus negeri itu dianggap lebih baik. Itu kita tidak bisa memungkiri itu. Anggapan itu ada dalam masyarakat, tetapi tidak sesederhana itu sebenarnya. Bahwa ada beberapa kampus negeri khususnya yang mungkin yang besar yang sudah tua itu baik atau paling baik, ya kita harus mengakui itu. Tetapi sangat banyak, bahkan banyak sekali kampus swasta juga yang lebih baik ke kampus negeri, kenyataannya seperti itu. Tetapi image kampus negeri itu sebagai kampus yang dikelola oleh pemerintah dan mendapat pendanaan dari pemerintah itu lebih baik di masyarakat. Sehingga kalau kita ngomong dalam konteks Indonesia Indonesia itu masyarakat menganggap bahwa semua masyarakat, hampir semua menganggap bahwa negeri itu adalah pilihan pertama. Berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah seperti SD, SMP, SMA itu sekolah-sekolah swasta itu pilihan orang kelas menengah ke atas, swasta yang bagus ya maksudnya. Tidak ada mungkin orang yang misalkan keluarga yang kaya raya bahkan pengusaha itu memilih kampus sekolah untuk anaknya kampus negeri, nggak ada, hampir tidak ada, pasti kampus sekolah swasta. Artinya kepercayaan publik terhadap sekolah-sekolah swasta yang bagus di Indonesia, khususnya di Surabaya karena kita berada di Surabaya itu sangat baik, berbanding terbalik dengan kampus. Kalau kampus semua orang menganggap bahwa negeri itu paling bagus gitu. Swasta itu kelas 2 menurut anggapan mereka, padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, kira-kira Pak, itu tuh latar belakang ataupun akar dari paradigma tersebut kira-kira apa sih gitu kan? Kok bisa seperti itu? Ya karena memang kalau kita sederhanakan cikal bakal kampus itu kan memang kampus negeri. Katakanlah kita sebut ada UGM gitu kan, ada UI yang kampus tua. Kampus tua yang menyala duluan tuh negeri. Kalau di Surabaya UNER gitu. TS itu kampus-kampus tua yang memang alumninya sudah sangat banyak, mereka sudah menjelma menjadi kampus yang sangat besar dan sangat baik dalam konteks Indonesia. Meskipun kalau kita ngomong dalam konteks internasional belum begitu bagus sebenarnya persaing. Tidak, jangankan dengan internasional, ini tidak dalam konteks yang undermine
kampus Indonesia tidak, tapi dalam persaingan global di Asia Tenggara aja kita masih kalah. Kampus-kampus yang besar di Indonesia ini. Nah, seperti jadi artinya bahwa persepsi itu atau pemahaman masyarakat terhadap kampus negeri itu baik dan menjadi primadona dan pilihan pertama masyarakat itu kan memang cikal bakal kampus berawal di negeri dan pendanaannya sudah cukup bagus sehingga mereka menjadi pilihan pertama. Padahal faktanya kan banyak di kampus negeri, faktanya tidak semua kampus negeri itu bagus. Bahkan masih banyak yang lebih bagus kampus swasta. Itu saya pernah tulis di detik.com itu. Opini saya. Judulnya Dilema Moral PTNBH gitu. Kalau mau baca nanti baca di detik.com opini saya gitu. Oke Pak. Nah, terkait dengan paradigma tersebut Pak, sebenarnya faktor apa sih yang membuat keyakinan masyarakat itu penuh terhadap negeri? Apakah bisa kampus swasta juga bisa berdaya saing secara personal brandingnya gitu Pak? Oke, saya akan terangkan lebih mendasar dan lebih detail ya secara pelan-pelan begini. Saya tadi menyampaikan di awal bahwa kampus negeri itu adalah kampus cikal bakal, kampus yang ada mungkin di semua negara ya di dunia, termasuk di Indonesia. Sehingga mereka mengenal kampus pertama kali adalah kampus negeri seperti itu, dan mereka mendapat pendanaan langsung dari pemerintah, pengawasan langsung dari pemerintah, dan pembinaan langsung dari pemerintah. Sehingga dan ketika mereka menjelma menjadi kampus yang kemudian berangsur menjadi kampus besar, mereka kemudian banyak alumninya karena sudah tua. Yeah. Saya sebut tadi UGM, UI gitu, UNER kalau di Surabaya itu kan akhirnya kan alumninya begitu banyak dan sudah ada di mana-mana menjadi orang-orang besar gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor. Banyaknya alumni itu menjadi salah faktor pilihan masyarakat karena nanti dalam konteks mencari kerja itu akan lebih mudah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kampus swasta itu kan apa ya? Kita harus mengakui ya, kampus swasta itu kan karena tadi saya mengatakan bahwa kampus negeri itu pilihan pertama, maka kampus swasta pilihan terakhir dalam tanda kutip. Tidak semua orang yang kuliah di swasta, mungkin ada tapi sedikit ya, yang itu menjadi pilihan pertama karena image itu tadi atau perhatian publik itu. Sehingga karena inputnya ke kampus itu mungkin sudah sudah terakhir. Kalau kampus ini kan bisa nyeleksi nih. Iya, seleksi. Oh iya, seleksi begitu. Artinya inputnya kan bagus tuh. Kita harus mengakui itu ya. Jadi kampus swasta itu kan dalam tanda kutip itu kan terakhir gitu. Sehingga karena inputnya lebih selektif gitu kan, maka mereka menganggap bahwa outputnya akan lebih bagus gitu. Padahal kalau kita ngomong dalam konteks teori, ada input, ada proses, ada output. Kalau inputnya bagus, prosesnya tidak bagus, outputnya kemungkinan tidak bagus. Tapi kalau inputnya tidak bagus, prosesnya bagus, outputnya kemungkinan besar bagus. Artinya adalah sebenarnya yang paling menentukan dalam proses belajar adalah proses. Seperti itu. Nah, ngomong dalam konteks proses, misalkan kampus swasta itu banyak yang jauh lebih unggul dari kampus negeri. Saya S1, S2, S3 kampus negeri semua. S1 di kampus negeri di Surabaya, S2 kampus negeri di Jogja, S3 bahkan luar negeri itu juga negeri. Artinya saya tak mengerti bagaimana kampus swasta sekarang mengajar di swasta. Maksud saya begini. Maksud saya dalam konteks memproses mahasiswa kan begini paradigmanya itu. Kampus swasta itu butuh mahasiswa, itu harus kita mengakui itu kan. Karena mereka butuh mahasiswa, maka mereka memproses dengan sungguh-sungguh. Misalkan kepedulian terhadap mahasiswa, kesungguhan dalam mengajar dan sebagainya itu bisa jadi dan mungkin kemungkinan besar lebih sungguh-sungguh kampus swasta. Tapi memang tidak semua kampus swasta ya. Yeah. Tidak semua kampus swasta karena memang juga banyak kampus swasta yang mungkin dalam tanda kutip itu tidak sungguh-sungguh atau hanya mungkin bisnis saja seperti itu. Kalau kita ngomong ini UNUSA misalkan, bagaimana UNUSA ini kan lahir masih kita kan sangat baru toh, ya. Baru 11 tahun ya, 11 tahun, tapi sudah mampu bersaing dengan berbagai kampus swasta bahkan negeri di beberapa ranking UNUSA itu bersaing. Mengapa bisa begitu? Karena dikelola dengan sungguh-sungguh
seperti itu. Kita bisa menyaksikan itu dengan sangat cepat. Artinya perkembangan UNUSA sangat cepat. Itu juga saya sudah tulis opini saya di Telusur tentang itu, tentang UNUSA bagaimana berproses begitu cepat seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, teman-teman semuanya, Ari UNUSA perlu kita ketahui juga, ini menjadi pengetahuan untuk kita semua, dan mungkin ini bisa menjadi tips dan trik bagaimana teman-teman di luar sana yang masih SMA, SMK, MA ataupun sederajat lainnya untuk memilih kampus, bahwasanya tata kelola manajemen dari sebuah perkuliahan itu memang beda-beda. Bahkan tidak hanya di swasta tapi juga di negeri. Tata kelolanya memang mungkin bisa ada standarnya masing-masing. Tetapi jika kita melihat paradigma masyarakat saat ini, memang betul yang dikatakan oleh Pak Mustafa, bahwasanya paradigma masyarakat masih banyak yang mengatakan bahwasanya kampus negeri ini masih sangat unggul dibandingkan dengan kampus swasta. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya bukan hanya terkait dengan kampus swasta atau negerinya yang menentukan masa depan Anda, tetapi yang menentukan masa depan adalah bagaimana kita berproses, bagaimana kita memilih kampus secara selektif, tidak hanya melatar belakangi dengan antara negeri ataupun swastanya, seperti itu. Nah, Pak Mustafa, yang ingin saya tanyakan kembali adalah terkait dengan apa sih Pak faktor-faktor yang mungkin bisa kita perhatikan kembali terkait dengan teman-teman di sana yang saat ini masih SMA gitu kan, untuk memilih kampus yang memang sesuai dengan pilihan mereka gitu. Oke, saya selesaikan tadi kurang sedikit. Tadi saya menyinggung bahwa mengapa masyarakat kota memilih sekolah SD, SMP, SMA yang saya maksud. Itu kalau mereka menengah ke atas, status sosial dan ekonominya, mereka memilih kampus swasta. Nah, katakanlah, kenapa demikian Pak? Kok kampus swasta, sekolah swasta? Karena mereka mengetahui secara sungguh-sungguh, secara pasti bahwa sekolah-sekolah swasta itu yang bagus-bagus itu banyak di Surabaya, bahkan banyak sekolah swasta yang internasional itu bahkan swasta semua sekolah itu. Nah, mereka sudah mengetahui dengan pasti bahwa sekolah swasta jauh lebih unggul daripada sekolah negeri secara pengelolaannya, manajemennya, leadershipnya, dan pengajaran semua. Itu mereka sudah bisa mengetahui itu. Kita bisa sebutlah misalkan kalau di Islam ada sekolah Al-Hikmah, itu kan mahal banget tuh, itu bagus sekali. Atau Kristen Cita Hati misalnya kalau yang sekolah Kristen. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah itu, kalau sekolah saya sudah tinggi. Sudah tertanam di sanubarinya gitu, karena mereka melihat secara langsung, secara faktual begitu. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kampus ini akan juga mengalami seperti itu? Kalau kita melihat Amerika misalkan, Harvard University itu swasta, Massachusetts itu swasta. Artinya kampus-kampus yang terbaik di Amerika itu, bahkan di dunia kan, itu kan swasta gitu. Nah, di Indonesia budaya mutu itu belum ada, artinya belum begitu bagus lah, mau di negeri maupun swasta seperti itu. Nah, tantangannya adalah begini, kalau kampus swasta itu mampu menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan publik dan keraguan terhadap pengelolaan kampus, maka ini akan bergeser juga seperti di Amerika misalkan, bahwa kampus swasta itu akan lebih unggul. Mengapa? Karena sebenarnya mengelola kampus itu jauh lebih mudah kampus swasta daripada negeri. Negeri itu susah. Wah, kenapa itu bisa? Kan terikat. Oh, keterikatan hukum. Dengan pemerintah. Iya, kalau swasta kan yayasan, mau pencairan dan sebagainya lebih mudah, nggak ruwet, nggak ribet. Seperti itu kan, kita itu terkenal dengan administrasi yang ruwet dan ribet. Nah, kampus swasta itu punya, ibaratnya begini, kalau sebagai analogi, kalau kita mau lari cepat, maka sebenarnya bisa cepat itu swasta. Ada yang sudah menjadi contoh, misalnya ada BINUS toh. Iya, BINUS University. Satu-satu kampus swasta yang sudah mendapat kepercayaan publik gitu. Seperti itu, BINUS University itu. Nah, apakah kampus swasta yang termasuk UNUSA? Sangat bisa. Hanya budaya mutu itu harus dibangun. Nah, ini sangat bergantung pada leadership, manajemen atau tata pamung lah kalau dalam bahasa kampus itu, bagaimana mengelola sehingga nanti misalkan pendaftaran mahasiswa bisa juga selektif itu kan, artinya tidak kampus mencari mahasiswa tapi mahasiswa sudah mencari kampus seperti itu, maka akan terjadi kompetisi juga seperti, karena memang swasta itu punya apa ya, ibarat kalau saya menggunakan istilah, punya perjuangan struggle yang lebih jauh lebih berat dari negeri. Proses itu tadi saya maksudnya.
Prosesnya. Ya, kita harus mengakui kan inputnya kalau negeri sudah bisa menyeleksi dari awal. Mungkin bisa orang yang sudah ranking itu swasta itu kan, maka proses itu sungguh-sungguh. Maka menjadi dosen di swasta itu nggak gampang. Saya beri contoh analogi begini. Kalau ada dosen negeri ngajar di kelas, kemudian mereka nerangkan, adik-adik, teman-teman gitu, gini-gini terangkan, terus diberi tugas, jadi sudah. Kalau di kampus swasta nggak bisa misalnya adik-adik terangkan nggak bisa. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar mengarahkan, benar-benar karena prosesnya harus lebih lebih serius gitu. Kalau pingin output yang bagus gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman semuanya, bahwasanya saat ini itu bukan hanya terkait dengan perbandingan bagus atau tidaknya sebenarnya, tetapi bagaimana kita lebih memperbaiki ya Pak ya, memperbaiki tata kelola, kemudian memperbaiki paradigma yang tentunya saat ini sudah berakar di masyarakat. Dan tentunya juga kita sebagai manusia yang tentunya mencari masa depan. Nah, ini kita memiliki hak untuk memilih di mana kita ingin mencari ilmu secara lebih luas lagi. Tidak perlu gengsi ya Pak, mau itu di negeri ataupun di swasta, itu tuh terserah karena semuanya sama, tergantung bagaimana cara kita belajar dan bagaimana cara kita memanage diri kita, seperti itu. Nah, terkait Pak, ada lagi yang seperti ini. Misalnya anaknya ini mau daftar di negeri Pak, namun akhirnya tidak keterima. Nah, akhirnya lah terakhir banget dia masuk swasta. Nah, tapi dia gengsi Pak, akhirnya yang tadinya anak tersebut memiliki potensi yang sangat luar biasa justru malah padam Pak. Mungkin Bapak ada kasih semangat untuk teman-teman yang seperti itu. Oh enggak, kualitas seseorang itu tidak ditentukan dia lulusan dari mana sebenarnya. Karena yang saya ngomong secara substansi, kualitas seseorang tentuan dari cara berpikir dan bersikap seperti itu. Artinya kita mau kuliah di A, B, C nggak ada bedanya seperti itu. Kalau kita mau benar-benar belajar gitu, makanya ada istilah begini, kita lulus S1, apa yang kita dapat? Ijazah. Kan itu yang fisik toh? Iya, fisiknya. Apakah kemudian cara berpikir kita sudah seperti anak sarjana? Belum tentu. Apalagi coba biar simulasi begini. Kalau kita simulasi pada mahasiswa begini, kamu jurusan apa? IPA, IPS? IPA Pak misalkan, IPS Pak. Belajar apa di IPA? Belajar fisika, kimia. Kemudian pertanyaan saya lanjutkan. Kamu belajar kimia dan fisika, apa manfaatnya dalam hidupmu? Banyak mahasiswa yang susah menjawab itu. Maksud saya begini, seringkali, atau masih banyak orang atau mahasiswa di kampus ini swasta pun yang memberi jarak atau membangun gap antara hidup di kampus dengan hidup di kehidupan sehari-hari. Padahal pengetahuan yang kita beli di kampus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan ini gapnya kita bisa melihat. Percuma kita pinter di kampus, mau belajar teori apapun, rumus matematika seperti pinternya. Ketika di kehidupan nyata kita gagap. Dan maaf misalkan nggak pinter atau mungkin bahasa yang ini. Ya gamang itu tadi, itu ya percuma. Mengapa? Ya karena membangun gap atau hidup di sekolah, di kampus dengan di kehidupannya. Padahal ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan itu dibangun dan dikembangkan untuk kehidupan manusia. Makanya kalau kita belajar sesuatu harus diterapkan. Misalkan kalau belajar fisika, misalkan itu kan belajar tentang tentang jarak. Misalkan kamu berkendara dari Surabaya ke arah Gresik dengan jarak tempuh sekian, kecepatan sekian, akan sampai di situ dengan berapa jam gitu. Itu prediksi misalkan. Kalau belajar matematika, bagaimana kita bisa berlogis, kritis, dan bagaimana kita bisa mencari alternatif ketika kita ada masalah yang begitu kompleks itu. Bukan hanya bisa menyelesaikan rumus dan hitung kalian, tidak. Nah ini gapnya seperti, maksud saya begini. Maksud saya adalah kalau kita mau menjadi orang yang berpengetahuan luas, punya wawasan, punya skill, maka sebenarnya kampus itu adalah tempat yang sangat baik di negeri maupun swasta. Kembali kepada keinginan. Kan saya selalu memberitahu, tidak itu ada dua hal yang paling penting dalam hidup kita. Ada desire, keinginan atau hasrat, ada awareness, kesadaran. Dan ini bersimbang siur dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengatur ini dengan baik, kamu kuliah di swasta di negerimu nggak ada masalah seperti ini. Nah masalahnya adalah kesadaran keinginan kita itu yang kadangkala tidak diatur dengan baik. Maka sekali lagi bahwa
tidak sesederhana bahwa kampus negeri lebih baik. Tidak, kenyataannya. Tidak, kita mau survei secara ilmiah saya berani. Tidak sesederhana itu. Kampus negeri dianggap lebih baik ya, karena image saja. Tapi faktanya adalah banyak kampus swasta jauh lebih baik, lebih peduli, lebih sungguh-sungguh, lebih ngopeni mahasiswa banyak. Makanya sekali lagi baca opini di detik.com itu, judulnya Dilema Moral PTNBH. Saya mengulas di situ juga seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa dicantumkan linknya ya Pak untuk bisa dibaca di deskripsi YouTube kami. Nah Bapak, bisa saya highlight dari argumentasi Bapak bahwasanya kampus ini bukan menjadi faktor utama yang paling utama untuk kita memiliki potensi yang sangat besar, tetapi bagaimana diri kita untuk menyalakan potensi yang kita miliki dimanapun, tidak hanya di kampus negeri ataupun swasta. Dimanapun kita berada, tentu bagaimana cara diri kita membawa diri untuk menuju masa depan yang sangat luar biasa. Nah Bapak, usai sudah perjumpaan kita saat ini, mungkin Bapak ada closing statement untuk teman-teman? Ya, ada dua hal yang penting untuk memajukan bangsa itu, yaitu faktor pendidikan dan ekonomi. Kalau kita mau maju menjadi bangsa yang beradab dan mau bersaing secara global, maka pendidikannya harus bagus. Dan itu tugas kampus yang utama, sekolah dan kampus. Maka kampus, karena swasta ya, kampus itu khususnya swasta ingin menjadi kampus yang baik, handal, dan dipercaya oleh publik, harus yang pertama, maka sivitas akademik harus berpikir modern. Itu penting sekali. Modern, profesional, akademis, ilmiah itu. Kita harus membedakan antara kita hidup di kampus, misalnya kita harus menyadari bahwa kita hidup di kampus, segala sesuatu harus based on research atau minimal logis gitu, kalau tidak bisa ilmiah seperti itu. Nah, masyarakat kampus itu harus bisa berpikir modern dan akademik dan ilmiah untuk menyongsong Indonesia yang kita harapkan 2045 akan menjadi emas atau maju itu. Oleh karenanya, UNUSA, kalau saya rasa, saya lihat misalkan Pak Nu, Pak Rektor, Prof Nu kan, Ketua Yayasan Pak Rektor dan tim para pimpinan di UNUSA itu benar-benar sadar dengan itu. Sadar dengan itu dan makanya baru 11 tahun UNUSA itu luar biasa perkembangannya. Dan itu bukan karena seorang UNUSA, tidak mengada-ngada. Faktanya memang begitu. Faktanya begitu. Perkembangan fisiknya juga luar biasa. Kita udah punya kampus C kan? Iya. Okay. FKIP dengan FIP itu di sini. Nanti di Surabaya itu isinya UNUSA semua nanti itu kampus C. Semoga ya. Gitu. Maksud saya itu adalah bagian ikhtiar para pemimpin, Ketua Yayasan Pak Anu, Pak Reto dan semuanya untuk memajukan UNUSA ke depan agar UNUSA itu benar-benar menjadi harapan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Mustafa atas jawaban dan juga diskusinya pada episode kedua kali ini. Teman-teman area UNUSA di ruang podcast Cakrawala, bisa saya simpulkan dalam podcast kali ini bahwasanya tadi kita sudah berdiskusi tentang paradigma masyarakat, bahwasanya mereka ini memiliki paradigma bahwa kampus negeri lebih baik dibandingkan dengan kampus swasta. Pada faktanya, bukan hanya terkait soal itu saja yang mempengaruhi faktor pendidikan di Indonesia. Masih banyak faktor yang lebih penting yang perlu kita perhatikan. Mungkin PR bagi para manajemen kampus ya Pak untuk memperbaiki bagaimana tata kelola di dalamnya, dan juga bagi kita semua sebagai mahasiswa dan calon mahasiswa adalah memperbaiki niat untuk meluruskan kembali kepada tujuan kita untuk masa depan yang gemilang seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa Bapak di podcast selanjutnya. Semoga bisa sambang kembali di podcast kami. Saya Neng Himatulalia, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.